para umat di Puja Bakti Sebulan Pendalam Dhamma dalam rangka menyambut Hari Tri Suci Waisak Maha Vihara Buddha Manggala Balikpapan tanggal 18 April 2025. Sebelum Puja Bakti dimulai, kami himbau kepada para umat untuk menonaktifkan alat komunikasi atau diatur dalam kondisi silent untuk sementara waktu demi ketertiban dan kelancaran Puja Bakti hari ini. Maha Vihara Buddha Manggala Balikpapan saat ini sedang mengadakan perbaikan cara baca wacana Pali. Untuk itu kami mohon kepada umat untuk mengikuti dan menyesuaikan tanda baca dalam buku Parita. Penyalaan lilin dan dupa oleh Pemrakarsa Puja Bakti Sebulan Pendalaman Dhamma. Kepada saudara founder dan saudara Aswandi dipersilakan dan para umat dimohon bersikap anjali. Marilah kita memberikan penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang Namami.
Yamamhako mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha yassa camayang bhagavato dhammang rocema ime hisakkare hitang bhagawantang sasa dhammang sasa wakasanghang abhipujayama. Handamayang buddhasa bhagavato pubbabhagana makarang karomase namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang buddhanusatinayang karomase iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasa rati sattha dewa manussanang buddho bhagawati. Handamayang dhammanusatinayang karomase swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko paccatang weditabo winyuhi ti. Handamayang sanghanusatinayang karomase supatipanno bhagavato sawakasanggo ujupatipanno bhagavato sawakasanggo nayapatipanno bhagavato sawakasanggo samicipatipanno bhagavato sawakasanggo yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sawakasanggo ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasati. Handamayang sacca kiriyagatayo bhanamase nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena sacca wajjena soti me hotu sabbada nati me saranang anyang
Dhammo me saranang warang etena sacca wajjena soti me hotu sabbada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena sacca wajjena soti me hotu sabbada. Buka buku Parita halaman 38. Handamayang karaniya metta suttang banamase karaniya matha kusalena yantang santang padang abisameca sako ujuca suhujuca suwacoca samudu anatimani santus sakoca subaroca apakiccoca salahukawuti santindriyoca nipakoca appagabo kulesu ananugido nacakudang samacare kinci yena winyu pare upawadeyong sukino akemino hontu sabbe satta bhavantu sukitata yeke cipana bhutati tasawata warawa anawasesa digawaye mahantawa majimarasaka anukatula dithawaye ca aditha ye ca dure wasanti awidure bhutawa sambhawe siwa sabbe satta bhavantu sukitata naparo parang nikubbetha natimanye thakatha cinang kanci biaro sana patigasanya nanyamanya sadukha miceya matayatha niyang puttang ayusa eka putta manurake ewam pisabba bhutesu manasambhawaye aparimanang metanca sabba lokasming manasambhawaye aparimanang udang adhoca tiriyanca asambadhang awerang asapatang tithancarang nisinnoa sayanoa yawatassa wigatamido etang sating aditheya brahma metang wiharang idamahu dithinca anupagamma silawadasane sampano kame suwineya gedang nahi jatu gabaseyang punareti ti. Dibuka buku Parita halaman 44.
Handamayang abinhapacawe kanapatang banamase jaradhamomhi jarang anatito biadhidhamomhi biading anatito maranadhamomhi maranang anatito sabehi me piyehi manapehi nanabhawo winabhawo kamasakomhi kamadayado kamayoni kamabandu kamapatisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadayado bawisami ewang amhehi abinhang pacawe kitabang sadu, sadu, sadu. Setelah kita membacakan sutta, parita maupun gata, marilah kita hening sejenak untuk melatih konsentrasi dan pikiran kita dengan bermeditasi. Duduklah yang tegak dan wajar. Rilekskan seluruh badan dari kepala sampai ke kaki. Yakinlah bahwa tidak ada ketegangan di setiap bagian tubuh Anda. Kemudian ucapkan dalam batin Anda, semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kembangkan terus-menerus sampai meditasi selesai. Meditasi selesai. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita membacakan permohonan Pancasila, dibuka buku Parita halaman 27. Okasa ahang bhante tisarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante dutiyampi okasa ahang bhante tisarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante tatiyampi okasa ahang bhante tisarane nasading Pancasila dhammang yacami
anugahang katwa silang detame bante. Yamahang vadami tang vadeta. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Ama bante. Panati pata weramani sikkhapadang sammadiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadiyami. Adinadana weramani sikkhapadang sammadiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang sammadiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadiyami. Musawada weramani sikkhapadang sammadiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya majapammadadana weramani sikkhapadang sammadiyami. Surameraya majapammadadana weramani sikkhapadang samadiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti. Silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye.
Ama Bante, sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Dhammadesana dengan sikap tenang yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Diracito dengan diawali pembacaan Dhammadesana Aradhana. Dibuka buku Parita halaman 46. Brahmacaloka dipati saham pati katan jalian diwarang ayacata santi dasata parajaka jatika desetu damang anukam pimang pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Na wedanang wedayati sapanyo sukampi dukampi bahu sutopi ayanca dirasa putu janena mahawisilo kusalasahoti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, orang bijaksana dengan berpengetahuan luas, tidak terpengaruh dengan perasaan, baik perasaan yang menyenangkan maupun perasaan yang menyakitkan. Itulah perbedaan besar antara orang bijaksana dengan orang biasa. Pemimpin puja bakti, Ibu Bapak Saudara-saudara sedhamma, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini adalah hari ke-13 Wihara Mahavihara Buddha Manggala mengadakan sebulan pendalaman Dhamma. Tentu pujian patut untuk diberikan kepada para pengurus, karena para pengurus tidak hanya merencanakan, yuk dalam sebulan ini sebelum Tri Suci Waisak datang, kita merayakan sebulan pendalaman Dhamma. Tidak hanya merencanakan, tetapi kegiatan itu juga dilaksanakan dengan sangat baik. Tentu hampir 13 hari, juga di hari-hari yang akan datang, banyak para bante akan memberikan Dhamma, pesan Dhamma. Satu hal yang perlu Ibu Bapak lakukan adalah terima apapun yang bermanfaat, ingat apapun yang berguna, dan dibawa pulang. Dan yang tidak sesuai, yang dianggap kurang bermanfaat, ya ditinggal saja, tidak perlu diingat-ingat. Maka ada satu kisah di zaman Sang Buddha, ada seorang perumah tangga bernama Atula. Perumah tangga bernama Atula ini memiliki pengikut hampir 500 orang. Bersama-sama karena ingin mendengarkan Dhamma,
Maka perumah tangga Atula ini pertama kali mendatangi Bante Rewata. Bante Rewata adalah adik dari Bante Sariputa. Ketika mendatangi Bante Rewata, dijelaskan bahwa Bante Rewata ini adalah seorang penghuni hutan, jarang membabarkan dhamma. Maka pada saat itu ketika perumah tangga Atula datang ke Bante Rewata untuk mendengarkan dhamma, Bante Rewata ini hanya diam seperti singa, tak tergoyahkan, diam saja. Maka perumah tangga Atula berpikir, apa gunanya kita di sini? Kita tidak mendapatkan dhamma. Ya sudahlah, kita pergi dengan kejengkelan. Tidak ada gunanya. Akhirnya menemui Bante Sariputa. Tujuannya sama, ingin mendengarkan dhamma. Mendatangi Bante Sariputa, duduk di tempat yang sesuai, maka Bante Sariputa membabarkan dhamma yang cukup ringkas dan panjang. Ketika mendengar dhamma itu, perumah tangga Atula pun berbincang-bincang dengan yang lain. Aduh, ceramahnya terlalu panjang, terlalu lebar. Udahlah, kita pergi saja. Nah, dicela juga Bante Sariputa. Yang pertama diam juga celah, apa ya? Kita enggak dapat manfaat ke sini. Sudah dhamma disampaikan dengan panjang lebar, tetap perumah tangga Atula juga mencela Bante Sariputa. Tetapi tidak sampai di situ. Akhirnya mendatangi Bante Ananda. Tujuannya sama, untuk mendengarkan dhamma. Ketika sudah menemui Bante Ananda, duduk di tempat yang sesuai, Bante Ananda mulai membicarakan tentang dhamma. Hanya singkat, tidak sepanjang Bante Sariputa, hanya sedikit singkat saja. Toh perumah tangga Atula juga berpikir, aduh, apa ini dhamma kok cuma singkat, cuma sederhana seperti ini. Udahlah, kita balik lagi. Akhirnya menemui Sang Buddha, apa yang dilakukan tadi. Kenapa Anda pada datang ke sini? Ya, saya pertama kali bertemu dengan Bante Rewata, tapi Bante Rewata diam saja. Kedua, saya bertemu dengan Bante Sariputa, tapi Bante Sariputa membabarkan dhamma terlalu panjang. Ketiga, saya bertemu dengan Bante Ananda. Bante Ananda membabarkan dhamma cuma singkat. Apa yang disebutkan oleh Sang Buddha? Tidak hanya di kehidupan saat ini Atula, orang diam juga dicela, banyak bicara juga dicela, sedikit bicara juga dicela. Maka mungkin selama hampir 1 bulan ini ibu bapak akan mendapatkan berbagai macam pesan dhamma dari para bante yang berbeda. Tetapi apa yang bermanfaat yang ibu bapak miliki, ingat, bawa pulang. Apa yang tidak bermanfaat, yang tidak bagus, tinggalkan saja. Seperti itulah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sedama, ada satu hal kemunculannya ini, jika kita tidak hati-hati, ini berbahaya bagi diri kita, yaitu tentang wedana, perasaan. Perasaan yang kita miliki ini, kita bisa menjadikan diri kita menjadi orang mulia, atau bahkan menjadi orang yang paling nista di dunia ini, hanya gara-gara perasaan. Entah berapa kali kita menjadi korban dari perasaan karena baper. Apa itu baper? Terbawa perasaan. Saya akan menceritakan satu kisah bagaimana gara-gara perasaan ini bisa menjadikan seorang paling nista. Nista, kita menjadi orang yang rendah, hina. Atau yang kedua, gara-gara perasaan kita bisa menjadi orang mulia. Tergantung ibu bapak nanti memilih yang mana dengan munculnya perasaan. 3 tahun yang lalu, tepatnya 2022 sepertinya, saya pernah membaca berita. Ada di suatu daerah
pagi-pagi itu ada seorang ibu beserta keponakannya ke ladang. Kebetulan di ladang itu ada sumur yang digunakan untuk menyirami tanaman. Pada pagi hari itu ibu itu juga mendatangi sumur itu untuk melihat ada air tidak. Ketika melihat ke dalam sumur, justru ibu itu dikagetkan dengan adanya mayat. Karena ibu itu melihat ada mayat, maka ia segera mengutus panggil kepala desa, panggil RT, panggil warga. Ketika warga sudah sampai di sumur tersebut melihat ke bawah, mayat itu diambil ke atas. Ketika sampai di atas dilihat bahwa ini adalah mayat seorang gadis, masih kelas 2 SMK diceritakan. Ketika melihat itu ada dua kemungkinan ibu bapak. Yang pertama adalah kasus bunuh diri, atau yang kedua itu adalah kasus pembunuhan. Maka para warga pun mengundang atau melapor kepada polisi untuk membuktikan ini kasus apa. Polisi datang, dicek. Polisi mengambil kesimpulan ini adalah kasus pembunuhan. Ketika polisi sudah mendapatkan kesimpulan ini adalah kasus pembunuhan, maka secepat itu juga polisi mencari siapa dalang pembunuhannya. Tidak butuh lama, seperti yang kemarin saya ceritakan. Kasus pembunuhan ini begitu sangat cepat terungkap. Hanya membutuhkan waktu 2-3 hari, tersangkanya tertangkap. Ketika tersangka tertangkap dibawa ke polisi, tersangka ini begitu sangat muda masih di bawah usia 30 tahun, 28 lah, 28 tahun diceritakan. Ada yang bertanya, kenapa Anda sampai tega membunuh? Pemuda itu mengatakan, saya sakit hati. Sakit hati karena gadis itu mencemooh saya. Diceritakan bahwa pemuda itu memang tidak sebaik kita di dalam berbicara. Ada ketidaksempurnaan. Maka bicaranya tidak sebaik kita. Maka itulah mungkin yang menjadi ejekan. Mungkin hanya gadis itu hanya sekedar untuk bercanda guru, hanya untuk bercanda. Diceritakan mencemooh. Maka ketika saya membaca berita ini, saya mengambil dua kesimpulan, makna bagi diri saya sendiri. Apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah seperti ini? Ketika kita membaca berita, melihat berita, video, kita bisa mengecek ke dalam diri kita. Dengan kejadian seperti ini, apa yang perlu kita jadikan makna, moral ceritanya ini apa sih untuk saya? Saya mengambil dua maknanya ketika membaca seperti itu. Yang pertama adalah mulutmu adalah harimaumu. Mungkin peribahasa ini sudah sangat lama, tetapi masih bisa terjadi. Karena ketidakhati-hatian dalam kita berbicara. Bahkan Sang Buddha juga di dalam Tipitaka menyatakan, ketika seseorang ini sudah terlahir menjadi manusia, ia telah membawa kampak di mulutnya. Kalau tidak hati-hati dengan kampak ini bisa menghancurkan diri kita sendiri. Apalagi berbohong misalnya. Hati-hati dengan berbicara. Kita tidak pernah tahu dia ini latar belakangnya bagaimana, dibesarkan bagaimana. Kalau kita tidak hati-hati, mungkin bisa tergores hatinya. Itulah yang kadang kita hati-hati saja masih dapat celaan, apalagi yang tidak. Seperti yang di depan, diam juga dicela berbahaya. Sedikit bicara juga dicela, apalagi banyak berbicara. Maka saya meyakini ketika ibu bapak dari jam 7 sampai jam 9 nanti diam, berapa banyak kebajikan yang telah ibu bapak lakukan. Setidaknya 5 sila telah dipraktekkan.
Ibu bapak sudah menghindari pembunuhan. Ada yang dari jam 7 sampai sekarang ada yang membunuh? Tidak. Murni sudah sila ibu bapak yang pertama. Yang kedua, ibu bapak juga tidak mencuri. Sila kedua juga sudah murni. Yang ketiga, saya 100% percaya malam ini jam 7 sampai jam 9. Sila ketiga murni. Yang keempat ini tergantung ibu bapak. Ibu bapak diam, ibu bapak tidak berbohong. Sedikit bicara, sedikit berbohong. Banyak bicara, banyak bohongnya. Maka kalau ibu bapak dari jam 7 sampai jam 9 diam, ibu bapak tidak berbohong. Itulah. Dan yang kelima, ibu bapak juga tidak membawa minuman keras. Ada masalah. 5 sila sudah murni. Kalau ibu bapak merenungkan itu dengan benar, berapa banyak kebajikan yang telah ibu bapak lakukan? Di dalam diri merenungkan selama hidupnya seorang arahanta tidak pernah membunuh. Maka dari jam 7 sampai jam 9 ini saya sudah murni sila saya tidak membunuh. Kebahagiaan muncul di dalam diri kita. Nah itulah. Maka di dalam beberapa retreat, kenapa kita disuruh untuk berdiam? Berdiam diri. Karena mungkin saja orang ini begitu sangat mudah menghindari pembunuhan, pencurian, asusila, minuman keras. Tapi kalau sudah berbicara, mungkin ada informasi yang ditambah-tambahin atau ada informasi yang dikurangi. Berbahayanya. Maka di dalam kehidupan sehari-hari, hati-hati dalam berbicara. Mulutmu adalah harimaumu. Bukan untuk menakuti, tetapi ini menjadikan renungan, menjadikan rem diri kita. Tapi selain dari mulutmu harimaumu, sekarang ada lagi jari-jarimu jerujimu. Ini juga hati-hati ibu bapak. Ada berita ini benar Bante, ketika saya datang ke wihara lihat ada orang jatuh berdarah, saya foto, saya bikin status. Betul, itu berita benar. Tapi ibu bapak lantas merenungkan kembali, manfaatnya apa ya saya bikin status? Tidak hanya benar, tetapi bermanfaat tidak. Maka Sang Buddha hanya mengatakan berbicara 2 hal, tidak yang ketiga. Kata-kata itu benar, kata-kata itu bermanfaat, walaupun tidak disukai, Sang Buddha mengetahui cara untuk berbicara, tidak asal. Yang kedua, kata-kata itu benar, kata-kata itu bermanfaat, walaupun kata-kata itu disukai, Sang Buddha juga mengetahui kapan untuk berbicara, tidak asal. Jadi kata-kata itu disenangi atau tidak disenangi, Sang Buddha akan membicarakan, asalkan itu bermanfaat, tetapi mengetahui kapan waktu untuk berbicara. Hanya 2. Nah, makna yang kedua ketika saya membaca berita itu adalah karena pemuda itu tidak memiliki khanti, kesabaran, tidak memiliki ketabahan. Apakah hanya kita sebagai manusia biasa yang mendapat kecelaan? Bukan. Entah berapa kali Sang Buddha menceritakan beliau juga pernah dicaci maki. Entah berapa kali Sang Buddha juga pernah difitnah. Tetapi bedanya adalah Sang Buddha tidak terjerumus perasaan itu loh. Tidak terseret kepada perasaan membenci. Orang bijaksana itu bedanya. Bedanya kita dengan orang bijaksana mampu mengelola perasaan, terampil. Ketika mendengar celaan tidak terseret ke dalam kebencian, karena perasaan yang menyakitkan itu bersembunyi di situ, ketidaksukaan. Perasaan saya sakit. Kalau kita menolak itu akan timbul kebencian. Apakah hanya kita yang melihat bentuk yang indah? Bukan. Para arahanta juga ketika berjalan juga tidak menutup mata kok. Kalau menutup mata bagaimana mungkin dia bisa berjalan? Apakah hanya kita yang bisa makan enak? Bukan. Para arahanta Sang Buddha juga menerima apa yang dipersembahkan oleh para perumah tangga.
mungkin makanan-makanan yang enak. Tetapi bagaimana cara mengelola? Bagaimana orang bijaksana ini mampu mengelola keterampilan dengan perasaan. Sehingga para bijaksana hanya disebutkan hanya merasakan sakit secara jasmani, bukan secara batin. Itulah hati-hati punya perasaan. Maka di depan saya mengutip salah satu syair di dalam Sala Sutta Samyutta Nikaya. Orang bijaksana yang berpengetahuan luas tidak keseret mengenai perasaan, baik perasaan yang menyakitkan maupun perasaan yang menyenangkan. Lalu bagaimana agar kita ini tidak terseret ke dalam perasaan yang menyenangkan ataupun yang menyakitkan? Ketika perasaan ini yang muncul adalah kebahagiaan, dekat dengan tanha, mengingini. Kalau sudah ada mengingini, maka akan mencari kembali. Kalau sudah mencari, mungkin saja akan didapatkan. Kalau sudah mendapatkan apa yang dicari, kira-kira melekati atau melepas? Melekati atau melepas? Suatu misal nih ibu bapak, wah 1 minggu lagi saya akan mencari motor. Karena ketika melihat ada motor bagus, bahagia, melihat motor itu indah, ibu bapak memiliki kesempatan dalam 1 minggu ini saya akan membeli motor. Nah ketika sudah mendapat motor itu, ibu bapak akan menyenangi ataukah akan melepas? Disitulah timbul kelekatan. Dari menyenangi, ada mencari, ada mendapatkan. Kalau sudah mendapatkan apa yang dicari, pada umumnya adalah melekati, tidak mau berpisah. Dan ini rentetannya adalah penderitaan. Sang Buddha menyebut kebahagiaan yang muncul walaupun perasaan itu adalah penderitaan. Harus dilihat sebagai yang penderitaan. Lalu kalau perasaan yang sakit muncul dilihat sebagai apa? Seperti panah yang menghujani diri kita, sakit. Terpanah. Kalau bahagia kita harus melihatnya sebagai yang penderitaan. Kalau menyakitkan kita melihat dari yang terhujani oleh anak panah. Maka di dalam Paticca Samuppada, Wedana Pacaya Tanha, munculnya perasaan akan muncul juga tanha. Ketika tanha muncul, Sang Buddha menyebutkan kembali tanha pacaya upadana, kemelekatan. Setelah melekati apa yang muncul, Sang Buddha melanjutkan upadana pacaya bhava, kemenjadian, keberlangsungan. Ketika sudah ada bhava, maka Sang Buddha menyebutkan bhava pacaya jati, ada kelahiran. Nah ketika ada kelahiran itulah berbagai macam penderitaan ini muncul. Usia tua, penyakit, kematian, berpisah dengan orang yang disukai, bertemu dengan orang yang tidak disukai, harapan baiknya tidak terjadi. Itu masuk di dalam duka yang keberapa? Dalam 4 kebenaran Arya, usia tua, penyakit, kematian, berpisah dengan yang disukai, bertemu dengan orang yang tidak disukai, itu masuk ke dalam duka nomor 2, ada lagi? Nomor 1, nah itu adik-adik yang di belakang, adik sekolah minggu. Duka Arya yang pertama, duka Arya Saca yang pertama adalah usia tua ini penderitaan. Pernah enggak kita merenungkan ketika kita mendengar Pangeran Siddhartha ketika keluar dari istana ditemani oleh Cana, yang dilihat adalah orang tua yang pertama. Ketika melihat orang tua itu, Pangeran Siddhartha bertanya kepada Cana, Cana, ini makhluk apa? Ini orang apa?
Oh pangeran, ini adalah orang tua. Apa itu orang tua? Bingung yuk Bapak Pangeran Siddhartha. Artinya selama di istana itu belum pernah melihat orang tua. Karena diyakini ketika saat Pangeran Siddhartha lahir, ada 108 atau 107 yang diundang Raja Suddhodana untuk meramal Pangeran Siddhartha. 108 Brahmana yang terkemuka, yang mampu melihat ciri-ciri fisik seseorang. Ketika 108 Brahmana ini yang terkemuka, yang pandai, mampu melihat ciri-ciri manusia, melihat tubuh dari pangeran kecil itu, yang 100 Brahmana diam, tidak berani berkomentar. Karena ini anaknya raja, mungkin kalau salah meramal bisa terpenggal kepalanya, mungkin. Maka itu lebih baik yang 100 Brahmana ini diam. 7 Brahmana mengangkat 2 jari. Ada 2 kemungkinan Baginda. Kalau pangeran ini tetap berada di rumah sebagai seorang perumah tangga menjadi raja, maka akan menjadi Cakawati, raja dari segala kerajaan yang menguasai, yang memerintah dengan dhamma. Tetapi kalau Pangeran Siddhartha atau pangeran ini meninggalkan kehidupan sebagai perumah tangga, menjadi seorang petapa, akan menjadi Sammasambuddha. Hanya seorang Brahmana yang paling muda diceritakan, yang hanya mengangkat 1 jari. Oh Baginda, hanya ada 1 kemungkinan. Pangeran meninggalkan istana dan menjadi seorang Sammasambuddha. Mungkin Brahmana itu karena paling muda masih berani. Seorang pemuda yang masih muda kan berani. Tidak seperti Brahmana yang ke-7 itu dikatakan kan agak tua sudah. Ketika pangeran melihat orang tua itu, maka ketika diramal itu kan ada kenapa. Baginda ini Raja Suddhodana bertanya, apa yang menyebabkan pangeran akan meninggalkan istana? Yang pertama, karena melihat usia tua. Maka berbagai cara Raja Suddhodana menyingkirkan orang-orang tua yang ada di istana. Dikatakan semua pengasuh dari Pangeran Siddhartha adalah seorang wanita yang masih belia, yang masih gadis. Kalau ada yang tua sedikit, ganti dengan yang lain. Untuk memanjakan kesenangan indrawinya. Agar Pangeran Siddhartha tidak meninggalkan istana. Maka ketika melihat orang tua pertama kali itulah bingung, ini orang apa? Oh ini orang tua pangeran. Apa itu orang tua? Orang tua adalah usianya yang tidak lama lagi. Giginya sudah tanggal, rambut sudah memutih, kulit sudah keriput. Jalan ini sudah sempoyongan. Indria-indria ini sudah mulai melemah. Apakah saya juga bisa mengalami usia tua Bang Cana? Siapapun yang telah menjadi manusia tidak bisa terbebas dari usia tua. Pangeran Siddhartha pertama kali melihat orang tua merenungkan ke dalam. Ibu bapak pertanyaannya, sudah berapa kali melihat orang tua? Tak terhingga Bante, pernahkah merenungkan? Saya juga akan seperti dia. Aku menjadi tua, kulit ini menjadi keriput. Mata ini tidak sebaik ketika masih muda. Telinga ini tidak sebaik ketika masih muda. Tenaga saya juga tidak muda. Pangeran Siddhartha melihat usia tua itu murung ibu bapak. Pulang kembali ke istana. Ketika pulang ke istana, Raja Suddhodana melihat perubahan wajah yang ada di dirinya Pangeran Siddhartha. Bertanya kepada Cana, ada apa Cana? Oh pangeran baru saja melihat orang tua, mampus sudah. Tanda yang pertama sudah dimulai. Apa yang dilakukan oleh Raja Suddhodana? Panggil penyanyi, panggil pemusik, kasih makanan yang enak. Itulah kebanyakan dari kita. Ketika kita dalam kesedihan, ketika kita dalam kebosanan, kita hanya mencari kesenangan indrawi untuk menutupi penderitaan yang kita alami. Itu yang dilakukan oleh Raja Suddhodana agar Pangeran Siddhartha ini tertutupi kebosanannya, tertutupi kesedihannya dengan kesenangan indrawi.
perasaan yang menyenangkan. Orang-orang biasa, Sang Buddha menyebutkan bahwa ketika perasaan sakit muncul, hanya ada satu yang dilakukan, mencari kesenangan indrawi. Orang-orang biasa. Maka itulah, ketika perasaan sakit muncul, menolak, kebencian berkembang. Ketika perasaan sakit muncul, ia hanya mencari kesenangan indrawi, keserakan berkembang. Kebencian, keserakan selalu berkembang di situ. Selama kita tidak mampu terampil dalam mengelola perasaan. Beberapa waktu kemudian diceritakan Pangeran Siddhartha sudah mulai kembali ke kehidupan seperti semula. Makan dengan enak, bahagia, sudah lupa orang tua. Sehingga yang kedua, izin kembali untuk jalan-jalan. Jalan-jalan yang kedua, Ibu Bapak, diceritakan Pangeran Siddhartha melihat orang sakit. Ketika melihat orang sakit itu, Pangeran Siddhartha juga bertanya kepada kusirnya yang bernama Cana, ini kenapa Cana? Kok dia berguling-guling di tanah seperti orang kesakitan? Oh pangeran, jangan disentuh, dia sedang sakit. Kenapa sakit? Ya memang tubuh kita ini sarangnya penyakit, pangeran. Tidak ada orang yang ketika dilahirkan bebas dari penyakit. Begitu juga dengan pangeran. Jasmani ini akan terkena penyakit. Pangeran Siddhartha murung kembali, Ibu Bapak, pulang ke istana. Hal yang sama juga dilakukan oleh Raja Sudodana. Panggil penyanyi, panggil pemain musik, panggil makanan yang enak. Hibur Pangeran Siddhartha agar kehilangan kesedihannya. Itu kadang yang kita lakukan juga. Aduh, hari ini saya bosan, yuk kita ke karaoke. Hilang sudah kebosanannya. Tapi berapa lama? Cuma sebentar. Aduh, hari ini saya dimarahin oleh bos, yuk kita makan mie. Hilang sudah kejengkelannya sama bosnya. Tapi berapa lama? Kesenangan indrawi itu cuma sebentar. Nanti juga ingat lagi. Itu yang kebanyakan kita lakukan. Menutupi penderitaan dengan kesenangan indrawi. Sehingga kita tidak akan mampu mencari kenapa sih kok saya ini menderita. Selama kita belum mampu mencari itu, bagaimana kita bisa terlepas? Beberapa waktu kemudian Pangeran Siddhartha lupa terhadap kesedihannya lagi. Kembali lagi melihat orang meninggal. Itu kenapa Cana? Yang di atas tidak bergerak, yang di bawah pada menangis, pada suaranya keras. Oh itu orang meninggal pangeran. Apa itu orang meninggal? Orang yang sudah tidak mampu lagi melanjutkan kehidupannya. Yang sudah tidak bergerak lagi, tidak memiliki kehidupan. Apakah saya juga bisa mengalami kematian? Iya pangeran. Siapa yang bisa terbebas dari kematian? Ya, apa gunanya? Pernah ibu bapak merenungkan tentang kematian? Entah berapa kali kita melihat orang meninggal, tetapi entah berapa kali kita juga ingat, saya juga bisa mengalami kematian loh. Di dalam agama Buddha, ingat akan kematian, merenungkan akan kematian itu bukan suatu hal yang harus dihindari. Kita takut atau tidak takut kematian pasti datang. Hanya justru Sang Buddha menyebutkan orang yang ingat akan kematian, yang sering merenungkan kematian, dekat dengan nibbana, bukan main-main. Perenungan kematian bukan remeh-temeh. Bukankah di dalam Abhinha Pancawekanapata, Sang Buddha juga menyarankan, ayo ini direnungkan setiap saat tentang kematian. Berbagai cara kematian ini bisa hadir pada diri kita. Di pagi hari ada seorang yang masih bisa bercengkrama makan bersama anak cucu. Siangnya juga bisa mengalami kematian. Sang Buddha menyebutkan ketika kita berjalan di patok ular, kita juga bisa mengalami kematian. Atau ketika kita berjalan jatuh, itu juga bisa mengalami kematian. Atau ketika kita makan, perut ini tidak bisa mencerna, itu juga bisa menyebabkan kematian. Kematian begitu dekat
dekat dengan kita. Entah berapa kali kita pernah mendengar, kehidupan ini tidak pasti, kematian ini yang pasti. Lalu seberapa bermanfaatkah ingat akan kematian, merenungkan akan kematian? Ada satu kisah di zaman Sang Buddha. Ini mungkin bisa menjadikan renungan. Suatu ketika Sang Buddha disertai dengan Bante Ananda. Jadi pada saat itu ada seorang saudagar kaya dari Benares. Diceritakan bahwa di Sawati akan ada festival selama 7 hari. Maka saudagar ini biasanya menjual pakaian, kain. Maka ia akan berjualan ke Sawati. Benares Sawati ini jaraknya jauh. Saudagar itu membawa 500 gerobak berisi dengan kain penuh, disertai dengan para pelayannya. Ketika melakukan perjalanan sudah dekat dengan Sawati, hanya tinggal menyeberang sungai saja, sudah sampai di Sawati. Tetapi karena waktu itu sudah agak sore, maka saudagar itu memutuskan, yuk kita bermalam di sini saja, toh sudah dekat. Besok kita menyeberang. Tetapi malam itu tiba-tiba hujan turun begitu sangat deras. Sehingga sungai Arinya itu deras sekali. Para saudagar itu tidak berani menyeberang. Kalau menyeberang hanyut. Akhirnya diputuskan, ya sudahlah besok saja kita nyeberang. Tetapi hujan berlalu selama 7 hari. Dan selama 7 hari itu juga saudagar itu memutuskan berada di situ. Dan ketika sudah 7 hari berlalu, saudagar berpikir, ya apa gunanya kita menyeberang? Festival sudah selesai. Kalau kita pulang lagi ke Benares, ya kita rugi. Kita sudah membawa gerobak dagangan. Maka saudagar itu memutuskan, kalau begitu selama musim hujan ini kita akan berada di sini. Nah kebetulan ketika saudagar itu memutuskan seperti itu, Sang Buddha sedang berpindah patah. Berjalan dengan Bante Ananda ketika mendengar atau bisa membaca pikiran itu. Saudagar itu, Sang Buddha tersenyum. Bante Ananda bertanya, kenapa Sang Buddha tersenyum? Apa yang membuat Sang Tathagata tersenyum? Lihatlah saudagar itu Ananda. Dia tidak mengetahui bahwa kehidupannya tidak lebih dari 7 hari. Tetapi dia memutuskan selama musim hujan akan berada di situ. Maka hendaknya seseorang harus melakukan yang terbaik di hari ini juga. Pada saat itulah, ketika Sang Buddha telah berlalu, Bante Ananda itu menghampiri saudagar itu. Apakah Anda tahu bahwa kematian ini dekat dengan kita? Maka lakukanlah yang terbaik di kehidupan saat ini, di saat ini juga. Ketika saudagar itu mendengar ada kata kematian, dia merasa takut, cemas. Maka hampir 7 hari itu diceritakan melakukan kebajikan, berdana, mendengarkan dhamma, berdana, mendengarkan dhamma. Dan setelah 7 hari, Sang Buddha membabarkan 4 kebenaran Arya, terbebas dari 3 belenggu mencapai Sotapanna. Kalau seandainya kita ini diramal Ibu Bapak, ada dokter mungkin ataukah peramal yang memang sudah jitu, sudah mampu, sudah mahir. Anda hanya memiliki waktu 7 hari, setelah itu Anda meninggal. Mungkin saja ketika ada orang, yuk kita jalan-jalan ke Amerika, untuk apa? 7 hari lagi saya juga akan mengalami kematian. Kalau gitu saya akan menghadiahkan Anda mobil yang mewah, rumah yang mewah, untuk apa? 7 hari lagi saya juga akan mengalami kematian. Kalau begitu, yuk kita pesta, makan yang enak. Untuk apa? 7 hari lagi juga akan mengalami kematian. Itulah. Mungkin saja ketika kita merenungkan bahwa ini akan datang kematian, kita sekuat tenaga untuk berjuang, untuk melakukan yang terbaik. Bahkan seorang biku yang merenungkan bahwa mungkin saja saya memiliki kehidupan 1 hari 1 malam. Sang Buddha menyatakan ini adalah biku yang lalai. Kalau ada seorang biku menyatakan mungkin saya akan memiliki kehidupan 1/2 hari. Sang Buddha juga menyatakan ini juga masih lalai.
Mungkin setelah 7 suapan, makan setelah 7 suapan, setelah itu saya akan mengalami kematian. Maka harus diperjuangkan saat ini juga. Itu juga masih lalai. Sang Buddha hanya memuji seorang biku yang merenungkan. Mungkin saja ketika sesuap makanan ini, setelah itu saya akan mengalami kematian. Saya harus berjuang. Atau mungkin saja dengan tarikan napas. Hanya dengan tarikan napas, setelah itu tidak bisa menghembuskan kembali, kematian datang. Itu digunakan agar kita cepat untuk berjuang. Berjuang. Itulah dekat dengan nibbana diceritakan. Kematian ini kalau kita ingat, merenungkan, dekat dengan nibbana. Entah berapa kali kita melihat orang meninggal, tapi pernahkah kita seperti Pangeran Siddhartha? Usia Pangeran Siddhartha begitu sangat belia ketika itu, masih muda, 29 tahun. Dan ketika melihat kematian pertama kali merungkan ke dalam. Itulah artinya ketika kita melihat usia tua, penyakit dan kematian adalah suatu penderitaan, duka Arya Saca yang pertama sudah kita kenali. Karena Sang Buddha menjelaskan penderitaan ini harus kita kenali, harus kita pahami. Itu dulu. Kalau kita tidak memahami penderitaan, lalu bagaimana caranya kita menyiapkan penderitaan? Saya ini mau menyiapkan penderitaan, Bante, apa itu penderitaan? Anda tahu bagaimana caranya untuk melenyapkan penderitaan kalau kita tidak mengenali terlebih dahulu apa itu penderitaan. Maka Sang Buddha menunjuk di dalam duka Arya Saca yang pertama, usia tua adalah penderitaan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa usia tua penderitaan? Bante, kan saya belum tua. Untuk bisa mengenali bahwa usia tua itu penderitaan, tidak harus menjadi tua terlebih dahulu, Ibu Bapak. Untuk bisa merasakan sakitnya tangan ini dipotong, kan tidak harus ehipassiko toh? Iya enggak? Masa enggak yakin Bante kalau tangan ini dipotong sakit? Ya sudah, itu berarti harus ehipassiko. Tetapi kalau kita ingin mengetahui untuk merasakan sakitnya tangan ini dipotong, tidak harus tangan ini harus dipotong. Untuk bisa merasakan bagaimana susahnya ketika usia tua, tidak harus menjadi tua terlebih dahulu. Ketika dijelaskan indria-indria sudah melemah, pendengaran sudah melemah, kulit ini sudah mulai keriput, berjalan terhuyun-huyun, itu menjadi rintangan, terutama rintangan bagi kita yang ingin mendapatkan nilai-nilai spiritual seperti yang Ibu kemarin tanyakan. Bagaimana caranya akan tetap semangat untuk menjalankan kebajikan? Renungkan usia tua. Karena kalau sudah usia tua, sudah menjadi rintangan. Maka kita harus mengenali usia tua, penyakit dan kematian. Pangeran Siddhartha mengenali itu di usia 29 tahun. Walaupun belum mengetahui apa sih yang menyebabkan. Kenapa usia tua datang, kenapa penyakit datang, kenapa kematian datang. Maka kalau kita mengecek, kenapa sih kita ini kok menjadi tua? Kenapa kok kita ini menjadi sakit? Kenapa kok kita ini sekarang menjadi meninggal? Apa kira-kira jawabannya? Tidak lain adalah karena ada kelahiran. Karena ada jati itulah, ada usia tua, penyakit, kematian, berpisah dengan yang dicintai, bertemu dengan orang yang tidak disukai, soka, paridewa, duka, domanasa, upayasa, kesedihan. Semuanya muncul karena kita lahir. Nah, maka agar kita terbebas dari usia tua, penyakit dan kematian, jangan sampai lahir. Lalu bagaimana agar kelahiran tidak ada? Bawa harus dihancurkan. Ketika bawa tidak ada, maka jati tidak ada. Lalu bagaimana cara untuk agar bawa tidak ada? Upadana harus tidak dimunculkan, melekati. Lalu bagaimana agar upadana tidak muncul? Tanha harus dihancurkan. Lalu bagaimana tanha itu dihancurkan? Wedana pacaya tanha. Ingat seperti yang awal tadi saya sampaikan. Ketika wedana muncul, lihat itu sebagai yang ini pun akan berlalu. Kebahagiaan sebesar apapun ini pun akan
berlalu, anicca. Perasaan sakit apapun yang muncul ini pun akan berlalu. Ketika kita melihat dari anicca-nya, keserakahan ingin tidak ada, kebencian juga tidak ada. Kalau tanha tidak ada, upadana tidak ada. Upadana tidak ada, bhava tidak ada. Bhava tidak ada, jati tidak ada. Jati tidak ada, berbagai macam penderitaan tidak ada. Intinya pada malam hari ini, ibu bapak, saudara-saudara sedama, saya ingin menyampaikan, hati-hati dengan perasaan. Simpel saja, hanya kita butuh berjuang. Seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha di awal di Samyutta Nikaya, bedanya orang bijaksana dengan orang biasa adalah keterampilan dalam mengelola perasaan. Para bijaksanawan tidak terseret kepada kesenangan sehingga itu menimbulkan keserakahan. Para bijaksanawan tidak terseret ke dalam penolakan ketika perasaan sakit muncul sehingga kebencian tidak ada. Sekarang tinggal seberapa kuat, seberapa tekun kita berlatih. Jalan sudah ditunjukkan oleh Sang Buddha, itu saja dulu. Jalan sudah ditunjukkan. Wedana begitu sangat penting. Kita menjadi orang mulia bisa berawal dari wedana. Kita menjadi orang yang nista sekalipun, kita juga bisa berawal dari wedana. Seperti cerita di awal, seorang pemuda itu kalau seandainya mampu menjaga perasaannya, bahwa bukan hanya kita yang dicela, bukan hanya kita yang mendapat caci maki, mungkin saja seorang pemuda itu tidak sampai harus mengambil tali diikatkan bulunya kepada seorang wanita. Karena ketidakmampuan mengelola perasaan itulah dia terbawa oleh perasaan baper sehingga timbul dendam. Kalau sudah timbul dendam ibu bapak, yang terpikir hanya ada satu, mungkin saya harus mencelakai dia. Sudahlah. Kalau sudah seperti itu, maka hati-hati tentang perasaan. Sekali lagi, kita bisa menjadi orang mulia juga bisa berasal dari perasaan. Kita menjadi orang yang hina, nista sekalipun juga bisa dari perasaan. Ketika wedana muncul, panya harus dimunculkan, anicca. 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 Inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tentu kita sekarang sambil praktek, sambil mendengar, sambil praktek, sambil mendengar. Kalau kita memunculkan yang namanya anicca, UPK yang muncul, batinnya seimbang, tidak terseret kepada keserakahan, tidak terseret kepada kebencian. Intinya itu, wedana singkat tetapi butuh perjuangan. Terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu. Ya, terima kasih Bante atas penjelasan damanya. Ya, diberikan waktu 15 menit, kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan kepada para umat kalau ada pertanyaan. Ya, mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, saya sedikit berkomentar ya Bante. Tadi ketika Bante mengatakan bahwa ketika kita merenungkan akan kematian yang dekat, kita harus berjuang. Tapi saya jadi kepikiran Bante, orang-orang sekarang berjuang untuk menghindari hal-hal itu seperti tua, sakit, mati itu. Orang-orang sekarang malah berjuang tapi ke arah yang duniawi ya Bante. Seperti misalnya orang
menghindari usia tua dengan cara operasi plastik, mengencangkan semua kerutan-kerutan yang ada di wajah. Terus orang berjuang menghindari penyakit dengan cara minum berbagai macam suplemen, terus berolahraga, dan menghindari kematian dengan cara ada yang saya baca itu seorang jutawan Amerika atau dari negara mana saya agak lupa Bante, dia kayak membuat satu formula untuk disuntikkan ke badannya supaya dia nggak bisa mati gitu Bante. Jadi saya terpikirnya ke arah situ, bukan malah mereka mendekatkan diri dengan kebijaksanaan yang seperti Bante uraikan tadi gitu Bante. Iya, tidak bisa dipungkiri ya, ada orang-orang yang tidak sanggup untuk menerima usia tua, sehingga berbagai cara untuk dilakukan agar ia tetap muda. Tetapi sekuat tenaga apapun kita berjuang agar tetap muda selamanya, belum pernah ditemukan ada orang yang hidupnya selalu muda terus. Kalau yang kedua, penyakit, baik, untuk bisa menjaga kesehatan itu sangat baik. Minum, kalau misalnya ada sakit ya minum obat. Bagaimanapun juga, kalau kita sehat kan kita membutuhkan masih memiliki waktu untuk melakukan hal-hal baik. Tapi orang bijaksana itu menyebutkan bahwa jasmani kita ini sarangnya penyakit. Penyakit yang paling ringan sampai yang terparah itu ada di tubuh kita. Sedangkan kalau penyakit itu sudah tiba, itu menjadi rintangan bagi kita yang ingin berjuang untuk mendapatkan keluhuran batin. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya ikut retreat di GUNK di Bogor. Nah, di Bogor itu karena saya cocok dengan perasaan ya, jadi GUNK itu lebih condong ke objeknya ya Wedana sama Meta yang kemarin saya sebutkan itu, jadi saya tertariknya ke situ. Ketika ikut retreat itu 5 hari kemudian saya sakit, kepala sakit, badan panas. Saya berpikir kenapa ini, lalu saya cek ke kuti, mungkin ini jendela belum saya tutup. Di awal memang saya sengaja untuk membuka jendela agar ada udara. Tapi mungkin itulah orang-orang tua menyatakan udara malam itu jahat loh gitu mungkin. Jadi ketika itu saya berpikir saya masuk angin ini karena jendela terbuka, maka jendela saya tutup. Lalu apakah ketika itu saya bisa melanjutkan meditasi? Tidak. Yang ada adalah ketakutan. Saya ini bisa sembuh tidak? Obat apa yang harus saya minum? Ketika penyakit sudah tiba, yang ada adalah kesibukan dan ketakutan. Itu yang saya alami. Untuk berpikir saya harus duduk 1 jam meditasi. Tidak. Hilang sudah. Anicca itu hilang sudah. Sudah ingatannya cuma saya ini bisa sembuh tidak. Saya ini bisa tidak, saya belum mendapatkan apa-apa, misalnya saya belum mendapatkan itu. Maka itulah Sang Buddha menyebutkan penyakit itu bahaya di masa depan. Ada bahaya kita di masa depan yaitu penyakit ini. Kalau penyakit ini sudah tiba, sulit untuk mempraktekkan dhamma ajaran Sang Buddha. Maka ketika sehat itulah kita mesti berjuang. Ketika makan kebanyakan sambal bisa sakit perut, itu kan yang ringan. Tidur kedinginan juga bisa masuk angin, itu kan yang ringan. Nanti kalau sudah makan pakai selang, harus sudah di perut ini sudah harus dibredel, ya sudahlah. Itu menjadi rintangan untuk berjuang. Maka sebetulnya adalah ketika kita merenungkan tentang penyakit itu, sebisa mungkin ketika penyakit tiba kita sudah ada pedoman, kita sudah ada nilai luhur, sehingga
Ketika penyakit tiba, kita sudah tidak ada rasa ketakutan. Tetapi bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan? Karena kesehatan itu begitu sangat penting. Selain untuk minum vitamin misalnya, maka Sang Buddha suatu ketika berbicara kepada para biku, "Oh para biku, saya ini sehari makan sekali. Ketika saya makan sekali, tubuh saya menjadi ringan, jauh dari penyakit. Maka ibu bapak harus menjaga pola makan. Walaupun tidak harus makan sekali, tetapi dijaga pola makannya. Itu mungkin saja memperlambat penyakit yang ada di dalam diri kita. Walaupun kita mungkin tidak bisa terbebas dari penyakit, kalau kita menjaga pola makan mungkin saja itu bisa memperlambat. Karena salah satu yang menyebabkan kita berpenyakit itu adalah makanan juga yang penyebabnya. Nah, begitu juga tentang kematian. Kalau orang ini tidak bisa mati, kira-kira ngeri tidak? Wah, ini tidak bisa mati 200 tahun, 300 tahun, bagaimana ini? Apa tidak mengerikan sekali? Tapi bagaimanapun juga saya belum pernah menemukan. Ada yang usianya panjang mungkin sampai 200 tahun lah. Sampai berapa tahun. Tapi itulah, usia tua, penyakit dan kematian patut untuk kita ingat. Ketika Pangeran Siddhartha melihat 3 hal inilah, Sang Buddha meninggalkan segala kemewahan, mampu meninggalkan kesenangan indrawi gara-gara merenungkan 3 hal ini. Artinya 3 hal ini bukan hal yang main-main. Guru agung kita Sang Buddha ini adalah diawali dari melihat 3 hal inilah, meninggalkan segala macam keduniawian. Kalaupun seandainya ibu bapak setelah merenungkan usia tua, penyakit dan kematian, kalau tidak mengambil untuk meninggalkan kehidupan sebagai berumah tangga, setidaknya berjuang untuk melakukan kemarin yang saya sampaikan. Praktekkan kedermawanan, praktekkan moralitas, kembangkan meta, anicca yang tadi. Walaupun tidak harus meninggalkan kehidupan sebagai berumah tangga. Seperti itu. Bisa. Ya, makasih atas penjelasannya Bante. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, seperti ada? Sepertinya tidak ada Bante. Berarti udah jelas semua ya penjelasan dari Bante. Ya, demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Diracito. Semoga Dhammadesana ada. Selamat malam Bante, ya Namo Buddhaya. Bante, saya mau tanya yang kemarin, yang dari ibunya mengingatkan ya Bante, bawangga apa tuh? Iya itu. Ya Bante ya. Ya, jadi memang sengaja saya taruh di belakang karena saya tidak menjawab. Saya pernah mendengar kata bawangga ketika saya ikut retret di GUNK. Maka ibu dan bapak kalau ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap tentang bawangga, saya menganjurkan untuk ikut retret GUNK. Karena saya ketidakmampuan saya untuk menjelaskan bawangga dan tidak punya keterampilan tentang itu, sehingga saya tidak menjelaskan. Tetapi yang saya sampaikan tadi, dana, sila, meta, anicca, jika dipraktekkan ini juga bisa menghancurkan penderitaan secara benar. Kedermawanan harus dipraktekkan, moralitas harus ditegakkan. Kita melihat yang ada di dalam diri kita. Ketika ibu bapak mempraktekkan sila, sudah pasti pujian, nama baik sudah didapat. Ketika ibu bapak mempraktekkan meta, bahkan ada 11 manfaat yang didapatkan. Sedangkan anicca, wedana harus dilihat sebagai yang tidak kekal, selalu mengalami perubahan. Ketika kita memahami bahwa wedana itu adalah selalu mengalami perubahan, masihkah kita sebagai orang yang bijaksana untuk melekati? Saya hanya inginnya yang bahagia, tidak ingin yang menderita, yang menyakitkan.
Ketika kita memahami bahwa Vedana ini akan berubah, maka sudah tidak sepatutnya kita untuk melekati, menginginkannya. Ketika tidak ada mengingini atau tanha, kemelekatan tidak ada. Ketika tidak ada kemelekatan, bahwa itu tidak ada. Ketika bahwa tidak ada, jati juga tidak ada. Ketika jati tidak muncul, berbagai penderitaan tidak muncul. 4 hal ini sebetulnya sudah bisa kalau kita mempraktekkan untuk membebaskan diri kita dari penderitaan secara benarnya. Seperti itu. Jadi Ibu sama Pak Joko, Pak Joko, kok Joko, jadi untuk bawangga. Di dalam Tipitaka saya belum menemukan. Saya cari di Tipitaka belum menemukan. Mungkin ada di Atakata atau mungkin di Tipitaka tetapi saya tidak menemukan. Tapi tidak menjadi soal. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati karena saya tidak mampu menjawab. Nah, semoga nanti Pak Joko dan Ibu siapa? Ibu Eva nanti menemukan orang yang tepat, cocok untuk bisa menjelaskan ini loh bawangga gitu. Tetapi Pak Joko dan Ibu Eva, 4 hal ini patut untuk kita praktekkan. Ibu bapak praktek, saya juga menggunakannya. Kedermawanan, moralitas, meta, dan anicca. Bisa disebut anicca, objeknya adalah Vedana. Vedana nupasana bisa digunakan atau bisa menggunakan yang lain secocoknya dengan Pak Joko. Ya, semoga nanti ada para biku warobante yang bisa menjelaskan bawangga. Terima kasih. Ada satu lagi? Sotyotu Namo Buddhaya Bante. Bante, perkenalkan saya Stephen, saya mau bertanya, ini teman saya, teman curhat juga gitu, sering ngobrol-ngobrol. Dia orangnya baik, moralitasnya juga baik, sering berdana gitu, menjalankan silanya juga baik. Tetapi kenapa dia yang hal-hal baik itu tidak datang ke dianya gitu loh Bante. Maksudnya dia sudah berusaha semaksimal mungkin berbuat baik gitu, tetapi kok hari-hari yang indah itu belum datang kepada dia. Nah, dia sering curhat, saya juga bingung mau menjelaskan gimana, ya mohon Bante bisa menjelaskan, jadi saya bisa menjelaskan juga ke teman saya. Terima kasih Bante. Terima kasih Saudara Stephen. Artinya orang ini sudah melakukan hal-hal baik, tetapi kenapa di dalam kehidupannya kok penderitaannya selalu datang gitu ya. Mudahnya seperti itulah. Kenapa kok kesejahteraannya setelah itu kesulitannya justru yang datang tetapi kesehatannya tidak datang. Mungkin Saudara Stephen bisa menceritakan kisah dari Anathapindika. Kurang keyakinan apa Anathapindika kepada Sang Buddha? Sudah mencapai Sotapanna, bahkan mempersembahkan wihara citawana yang luas sekali, yang bahkan kalau ibu bapak ke India masih bisa ditemukan runtuhannya di situ. Tapi suatu ketika diceritakan Anathapindika ini bisa jatuh miskin, bahkan tidak ada apa yang harus dipersembahkan kepada Sang Buddha, sehingga harus membawa tanah. Diceritakan membawa tanah, kebetulan Anathapindika adalah saudagar kaya, dari kemana-mana itu harus kalau pulang membawa tanah yang subur. Tanah itu yang dibawa ke wihara, dijadikan pupuk di pohon, dengan harapan kalau pohon ini tinggi nanti rindang, mungkin saja ada para biku yang tinggal di situ, duduk di situ mencapai keluhuran batin. Betapa besar manfaatnya. Anathapindika ini kurang apa kebajikannya? Sotapanna juga iya, membangun wihara luas sekali, bahkan hampir separuh kekayaannya. Tetapi suatu kita juga jatuh miskin. Hutangnya orang-orang ini tidak membayar hutang. Yang teman-teman dibantu katanya hutang ini tidak dibayar. Walaupun akhirnya ya happy ending ya dijalankan ya.
kembali lagi kekayaannya. Tapi tentu tidak usah khawatir menurut saya. Tidak perlu khawatir kalau ada hal-hal bajik yang pernah dilakukan. Kesulitan itu tidak mungkin bisa kita hindari di kehidupan saat ini. Tetapi cara pandang itu akan mengubah suasana batin. Suatu ketika saya tahun lalu persis, ketika November kemarin itu, saya ikut yang 20 hari di GoNK itu, retreat 20 hari. Dari Bogor sampai di Kelapa Gading, kebetulan saya ikut sama seorang orang yang ikut itu juga, ikut meditasi, kebetulan dari Makassar, Sulawesi. Saya tertarik sekali ketika orang ini berbicara kepada temannya. Rumah tangga ini begitu sangat semangat, yuk kamu harus ikut meditasi. Walaupun cuma 10 hari, ikutlah. Walaupun kesulitan ini selalu datang, tetapi cara pandang kita menghadapi kesulitan itu yang akan berubah. Bagaimana mungkin kita bisa terhindar dari segala macam kesulitan? Tapi kalau kita cara pandangnya sudah benar, sesulit apapun kehidupan kita, kita akan tetap berdiri. Seperti halnya Sang Buddha. Apakah ketika telah mencapai kesempurnaan terus segala macam kesulitan hilang? Tidak. Bahkan Sang Buddha juga pernah ingin dibunuh. Bahkan Sang Buddha juga pernah difitnah. Tapi cara pandang itu yang akan mengubah segalanya. Makanya itu pandangan benar itu begitu sangat penting. Kesulitan tidak mungkin bisa terhindar dari kita. Tetapi cara pandang itu akan mengubah suasana batin kita. Sehingga kita tidak terseret ke dalam kebencian ataupun keserakahan. Sebagai terakhir, kisah ini juga bisa dijadikan renungan bagi saya ketika ada hal-hal buruk mungkin terjadi dalam diri kita, tetapi kita telah melakukan hal-hal bajik. Ketika Bante Moggallana, mungkin ibu bapak sudah sering mendengar, tapi tidak apa-apalah untuk mengingatkan kembali toh. Di detik-detik akan mengalami parinibbana, Bante Moggallana digebukin toh, digebukin sampai tulang-tulangnya ini rusak, tulang-tulangnya rusak. Sehingga para biku yang melihat itu, yang mendengar itu, lantas kan sedih, menyampaikan kepada Sang Buddha, kok bisa ya Bante Moggallana ini kok bisa ya sebelum meninggal itu kok mendapati hal-hal seburuk ini, mau meninggal itu digebukin terlebih dahulu. Ini tidak adil, dunia ini tidak adil. Seperti itulah para biku. Kurang sempurna apa Bante Moggallana? Sudah mencapai arahanta, sudah sakti, bisa ke alam surga. Tapi ketika detik-detik ingin mengalami kematian justru digebukin banyak orang. Ini tidak adil. Maka Sang Buddha menyebutkan, kalau kita hanya melihat di kehidupan saat ini, apa yang diterima Bante Moggallana seolah-olah tidak adil. Tetapi karena ada kelahiran-kelahiran masa lampau, itulah apa yang dialami Bante Moggallana itu menjadi adil. Itu yang patut kita renungkan. Maka dari itu, Saudara Stephen, hanya satu caranya agar kita tidak mengalami penderitaan lagi. Anicca harus dikembangkan sehingga kita mampu mencapai kesucian tingkat tinggi. Seperti hanya Anggulimala. Bante Anggulimala akhirnya setelah kematian tidak akan mengalami penderitaan karena tidak lahir kembali, karena sudah mencapai arahanta. Sang Buddha menyatakan, andai saja Bante Anggulimala ini tidak menjadi arahanta, entah berapa banyak kelahiran penderitaan yang akan dialami, entah berapa lama akan terkurung atau menderita di alam neraka. Tapi sebagai seorang arahanta, tidak ada lagi kelahiran, maka penderitaan, karma-karma di kehidupan yang lampau pun sudah tidak muncul karena tidak ada kondisi. Seperti itu, Saudara Stephen. Jadi hal-hal seperti itu bisa dijadikan renungan untuk menjadikan hidup ini tetap berjalan.
ubah cara pandang, semuanya pun akan menjadi berubah seperti biasa. Terima kasih. Sudah. Ya, sudah cukup ya. Terima kasih kepada Bante atas penjelasannya dan kepada para penanya atas pertanyaannya. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Diracito. Semoga Dhamma Desana yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya marilah kita melakukan satu kebajikan lagi, yaitu Dana Paramita. Para umat dihimbau untuk beraditana dan mengkondisikan pikiran yang bahagia, baik sebelum, pada saat, dan setelah memberikan dana. Anumodana atas dana yang telah diberikan. Semoga dana yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, keluarga, dan semua makhluk. Penyerahan Amisa Puja oleh Pemrakarsa Puja Bakti SPD kepada Yang Mulia Bante yang akan dilanjutkan pemercikan Tirta Parita. Para umat dimohon bersikap anjali. Untuk Amisa Puja akan diserahkan oleh keluarga Aswandi Nagari, keluarga Founder Kwong, keluarga James, dan keluarga Fauji Hartono. Kepada nama-nama yang dipanggil dipersilakan untuk maju ke depan menyerahkan Amisa Puja.
Ya, ya pada hari ini, ya malam hari ini keluarga Bapak Aswandi telah melakukan kebajikan dengan berdana Hamisa Puja, Puja Dana. Semoga kebajikan yang dilakukan ini juga turut diketahui oleh para leluhur. Semoga ayah mungkin yang telah tiada atau para leluhur yang lain turut mendapatkan manfaatnya, turut berbahagia. Semoga semua makhluk yang berada dekat dengan kita atau yang jauh dengan kita, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan juga mendapatkan manfaatnya, turut berbahagia. Semoga para dewa juga turut berbahagia. Semoga kita senantiasa maju di dalam dhamma. Sudah sepatutnya kebajikan-kebajikan ini memang dilimpahkan kepada para luhur, seperti halnya dengan pepatah Tiongkok menyatakan bahwa kalau kita minum air jangan sampai lupa sumbernya. Karena kita ada di dunia ini karena ada ibu dan ayah. Maka kalaupun seandainya ayah kita telah tiada mungkin, maka sudah sepatutnya sebagai anak yang berbakti mengingat dengan melakukan kebajikan. Maka selama saya membacakan gata pelimpahan jasa Bapak Aswandi dan keluarga, bisa merenungkan di dalam pikiran, hari ini saya telah banyak berbuat kebajikan. Semoga kebajikan yang saya lakukan ini turut diketahui oleh para leluhur saya. Semoga para leluhur saya turut berbahagia dan telah di dalam bahagia. Itulah Patik Dana. Mari dengan berasa bakti dan keyakinan kita kepada Tiratana, kita melakukan Patik Dana. Yata wariwaha pura paripurenti sagarang ewamewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamiwa samijatu sabe purentu sangkapa candu panaraso yata mani joti raso yata sabhitiyo wiwajantu sabarogo winna satumate bhawa twantarayo suki digayuko bhawa abhiwadana sili saknicang udapacayino cataro Dhamma wadanti ayu wano sukang balang te atalada sukita wirula buddha sasane aroga sukita hota sahasabe hinyatipi bhawatu sabak menggalang rakantu sabak dewata sabak buddhano bhawena sadasoti bhawantute Bhawatu sabak menggalang rakantu sabak dewata sabak dhammanu bhawena sadasoti bhawantute Bhawatu sabak menggalang rakantu sabak dewata sabak sanghanu bhawena sadasoti bhawantute. Ya, semoga dengan kebajikan-kebajikan ini harapan-harapan baiknya dapat terwujudnya. Jayanto bodhiya mule sakyanang nandewa danno ewang tuang wijayo hijaya sujaya manggale apara cita palang kesi se pada wipokare abhiseke sabak budanang agapato pamodati sunakatang sumanggalang supabatang suhutitang sukano sumohoto cak suyitang brahmacare supadakinang kaya kamang waca kamang padakinang mano kamang panindite
pada kina nikatawana labantate pada kini. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan dan cindramata kepada Yang Mulia Bante Diracito sebagai narasumber dalam sebulan pendalaman Dhamma Mahaviara Buddha Manggala Balikpapan. Marilah kita beranumodana kepada Yang Mulia Bante dengan bernamaskara bersama-sama. Okasa wandami Bante. Abhiwadana silesa nicang muda pacaino cattaro dhammawadanti ayu wano sukang baklang. Ya, sehat. Sadu, sadu, sadu. Para umat tetap bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala.
kasih Bante. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, hadirilah puja bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Tri Suci Waisak yang akan diadakan Mahavihara Buddha Manggala Balikpapan mulai tanggal 6 April sampai dengan 4 Mei 2025 yang bertempat di Dhammasala Buddha Manggala Barana Balikpapan. Yang puja bakti dimulai pukul 7 malam untuk hari Senin sampai Sabtu. Khusus untuk hari Minggu, puja bakti dimulai pukul 8.30 pagi. Pengisi Dhammadesana puja bakti SPD pada tanggal 19 April adalah Romo Pandita Mariono Apamado Dewo. Diharapkan para umat untuk dapat hadir kembali. Mita School membangun karakter anak berbudi pekerti luhur, kolaborasi pembelajaran metode Montessori. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026 untuk kelas kelompok bermain umur 2-4 tahun dan kelas taman kanak-kanak umur 4-6 tahun. Untuk informasi mengenai penerimaan peserta didik baru Mita School dapat menghubungi 0852 4621 1130. Demikian pengumumannya. Marilah kita tutup puja bakti pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian puja bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Tri Suci Waisak pada hari ini. Anumodana atas partisipasi umat sekalian. Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan selalu ada pada Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sotihotu Namo Buddhaya.